Maka niatlah mengambil gaji untuk bisa ngajar. Jangan kamu ngajar untuk bisa mengambil gaji. Paham? Mengambil gaji untuk apa? Supaya itu saya itu bisa terus ngajar. Ali bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ulama'u hadhil ummah, ulamanya umat ini, rajulani adalah dua laki-laki. Yang dimaksud ini bukan jenis kelamin ya, dua laki-laki atau dua wanita sama aja, dua manusia, dua jin sama aja. Di rajul di sini yang dimaksud itu dua jenis gitu, dua jenis orang yang punya amalan yang akan disebutkan ini. Jadi bukan ulama itu mesti laki-laki, tidak, ulama perempuan juga bisa. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu ijma itu ulama besar, malah perempuan. Rajulun adalah orang atahu yang telah memberinya Allah ilman ilmu, fabadalahu, maka dia telah mengajarkan ilmu itu linasi kepada manusia, walam yakhud, dan dia tidak mengambil alaihi atas ilmu itu tama'an, keinginan dunia. Jadi dia mengajar ikhlas karena Allah, bukan untuk mendapatkan keinginan dunia, disanjung biar dipanggil kiai, ustadz, hafid, mufti, maulana. Walam yashtari, dan dia tidak membeli bihi dengan pengajarannya itu samanan, harga, dia tidak minta upah. Yang terbaik jangan minta upah. Kalaupun minta upah dalam mengajar, menurut Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu boleh, tapi tidak yang paling baik, tapi boleh. Ahaqqu ma ta'khuduna 'alaihil ajr kitabullah. Karena ada hadis, pekerjaan yang paling layak kamu mengambil upah darinya adalah mengajarkan kitabullah. Jadi karena hadis inilah Imam Syafi'i berpendapat bahwa ngajar itu mengambil gaji itu boleh, tapi itu bukan yang terbaik. Para ulama mengatakan supaya kamu mengambil gaji itu tidak menghancurkan pahala amal kamu, maka niatlah mengambil gaji untuk bisa ngajar. Jangan kamu ngajar untuk bisa mengambil gaji. Paham? Mengambil gaji untuk apa? Supaya itu saya itu bisa terus ngajar. Bisa untuk beli bensin, bisa untuk makan, sehingga saya ini bisa terus ngajar. Jadi gajinya itu supaya dia bisa ngajar. Jangan ngajarnya supaya bisa dapat gaji. Itu namanya tidak ikhlas kalau ngajar supaya dapat gaji. Tapi kalau ambil gaji supaya dapat ngajar, insya Allah itu kalau benar dari hati loh, itu insya Allah tidak akan merusakkan pahala amal kita. Fadzalika, orang yang mengajar semata-mata karena Allah, tidak ada keinginan dunia dan tidak pula upah, tastaghfiru, istighfar lahu untuknya, khitanul bahri, ikan-ikan yang ada di laut, wadawabul barri, dan binatang-binatang daratan, watairu, dan burung, fi jawis sama, di udaranya langit. Masya Allah, semoga termasuk kita. Kemarin saya sudah katakan, kalau orang itu diistighfari oleh binatang-binatang, burung-burung, bahkan dalam hadis yang dulu para malaikat juga istighfar.
maka orang tadi akan senantiasa beruntung dalam kehidupannya. Karena orang itu berbentur-bentur dalam kehidupannya, nabrak sana nabrak sini, selalu gagal dalam usaha-usahanya. Di antara sebabnya adalah karena dosa-dosanya. Kalau orang itu diistighfari para malaikat, binatang-binatang pun istighfar untuknya, pasti hidupnya akan jadi mudah. Maka mulai sekarang kamu di pondok itu yang tahu dikit-dikit, bantu teman-temannya untuk belajar. Yang tahu tajwid, ikhfa, idhar, makharijul huruf, jangan pelit, jangan nanti. Sekarang juga ajari teman-teman kamu yang tidak tahu. Yang sudah hafal ghairul munsharif, nah, ajarkan kepada orang-orang yang tidak hafal. Nanti kalau itu kamu ajarkan karena ikhlas semata-mata karena Allah, kamu diistighfari para malaikat, binatang-binatang istighfar untuk kamu. Masya Allah, sampai burung-burung. Kamu akan menjadi orang yang selamat. Ini diceritakan zaman dulu itu ada santri yang suka ngajar ikhlas karena Allah, itu sampai kalau tidur tuh nyamuk tuh nggak mau gigit. Nyamuk istighfar nggak mau gigit sama dia. Sampai ular itu mau gigit nggak jadi. Mungkin tahu, oh ini orang sukanya ngajar agama, jangan digigit. Nah, kalau nyamuk masih menggigit kamu, itu pun karena sayang supaya kamu tahajud. Jangan, bukan karena marah itu, maka jangan kamu bunuh itu nyamuk. Nah, kamu biarin aja, insyaallah ya. Warajulun, dan orang laki-laki atahu yang memberinya Allah ilman, ilmu, fabakhila bihi, maka dia bakhil dengan ilmunya itu, tidak mau mengajarkan kepada orang lain. An ibadillah, dari hamba-hamba Allah. Wa akhadha, dan dia mengambil alaihi, atas ilmu itu, tamaan, keinginan-keinginan dunia, wa syara, dan dia membeli bihi, dengan ilmu itu, thamanan, harga. Fadzalika, maka orang yang seperti itu yuljamu, akan dikasih kendali yaumal qiyamati, pada hari kiamat, bilijamin minar, dengan kendali dari api neraka. Wa yunadi, dan memberikan pengumuman, munadin, malaikat yang memberikan pengumuman, hadza, orang ini, alladzi, adalah orang atahu, yang telah memberinya Allah ilman, ilmu, fa bakhila bi, maka dia bakhil dengan ilmunya itu, an ibadillah, dari hamba-hamba Allah. Wa akhadha, dia mengambil alaihi, untuk ilmunya, tamaan, keinginan dunia, wa syarra, dan dia membeli bi, dengan ilmunya itu, thamanan, harga. Wa kadzalika, begitulah keadaan dia, hatta yafruwal hisab, sehingga selesai hisab.